Oke, halo semua sobat trader, kembali lagi bersama kami Forex IMF. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana proyeksi pergerakan untuk minggu ke depan. Atau kita ngomongnya weekly mover. Nah, sekarang saya kebagian yang memberikan proyeksi Fikri Virus dari Forex IMF. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Di minggu depan ini saya akan ada beberapa hal yang perlu saya share, yaitu data atau event fundamental yang akan keluar di minggu depan. Kalau kita lihat di hari Senin ini ada ISM non manufacturing PMI, kemudian ada jobs opening. Ini data yang perlu kita perhatikan, sangat perlu kita perhatikan ya, data yang ini dan yang ini. Kemudian ada ADP non-farm employment change atau ADP non-farm payroll. Terus di hari Kamis ada initial jobless claim, dan yang seru, sangat-sangat seru dan mungkin akan ditunggu di minggu ini, yaitu data NFP di hari Jumat. Nah, kalau saya lihat nih, semua data ini akan sangat membuat market volatile ya. Tentunya apalagi pas NFP. Nah, tapi yang ingin kita bahas adalah bagaimana prediksi dari data NFP ini sendiri. Nah, tapi sebelum itu kita harus cek dulu data ini. Di minggu lalu kita sudah disajikan oleh data apa ini ya, ISM Manufacturing PMI, yang dimana datanya ternyata tidak berubah, angkanya sama 4,67%, dan artinya sektor bisnis di bulan November kemarin berarti itu kondisinya buruk ya. Di bulan Oktober buruk, di November juga masih buruk ternyata. Tapi yang seru bukan di sini. Kalau kita lihat detailnya, yang seru ada di sini, yaitu di bagian employment. Yang dimana sebelumnya di bulan Oktober indeksnya itu 46,8. Ternyata di bulan November itu 45,8. Ada penurunan ya, dari 46 ke 45. Kalau kita cek hasil surveinya, nah ini dia ya. Kalau kita baca mana ya, nah, Laboratory Sentiment Business Survey Committee Correspond Companies continue indicate a slowdown in hiring and in November. Nah, yang artinya kalau saya lihat sebenarnya di bulan November kemarin itu activity hiring ya, dari sektor tenaga kerja di sektor manufaktur ya, itu mengalami penurunan. Nah, dari situ aja sebenarnya masih harus ada beberapa data yang perlu saya cek, tapi saya informasikan secara simpel aja ya, saya sajikan, jadi teman-teman tidak perlu pusing. Ya, artinya saya lihat dari sektor tenaga kerja di bulan November masih akan buruk seperti bulan Oktober. Dan saya prediksi ini data NFP yang keluar. Di sini kan sebelumnya 150, ini diprediksi 180 ya, 180K. Tapi kalau saya prediksi dia akan lebih kecil dari yang di forecast. Artinya it's bad for dollars. Oke. Yang otomatis jika NFP-nya ini turun dan dolarnya buruk, ini dia yang seru. Yang seru adalah potensi emas yang saya lihat dia masih bisa naik hingga 2100 gitu ya, di area ini. Masih bisa naik hingga 2100. Kalau saya lihat ya, sebenarnya proyeksinya untuk emas sendiri itu dia kondisinya saat ini overvalue, but kita perlu tunggu. Nah, ini saya rasa open market di hari Senin. By the way, ini video dibikinnya di hari Minggu ya. Hari Senin open market kita bisa sell, kemudian I think market akan consolidate ya, untuk nunggu data NFP, kemudian dia turun sampai sini, dia masuk ke area supply, kemudian target selanjutnya itu di 2100 ya. Jadi ini proyeksi untuk emas ke depannya masih akan naik, saya lihat, cuma mungkin market akan tunggu data dari NFP dulu.
Nah, selain itu kita juga perlu tunggu data dari ini nih ya, ISM non-manufacturing PMI ini data yang sangat penting ya. Jadi perhatikan, jika data ini ternyata yang keluar bagus dan indeks employment-nya bagus, bisa jadi yang saya prediksikan tadi oleh saya itu salah kemungkinan ya. Tapi sementara kan data yang kita punya acuan itu data manufacturing, jadi kemungkinan NFP-nya turun. Oke, itu dari emas. Kemudian untuk oil, nah kalau kita lihat oil itu dia tidak apa ya, tidak punya katalis, tidak punya katalis untuk berbalik arah menjadi bullish. Bahkan ketika rate cut lagi supply cut disepakati sebanyak 1 juta barel per day yang dimenangkan oleh Uni Emirat Arab, itu tidak sama sekali menjadi faktor pendorong harga minyak naik ya. Kayaknya investor cenderung abai dengan hal tersebut seperti itu. Terus juga didukung dengan statement, sebenarnya saya lihat kemarin statement Powell itu dia hawkish, tapi nadanya disimpan oleh investor dovish. Jadi tidak market, walaupun logikanya gini, walaupun Powell mengatakan kenaikan suku bunga masih mungkin saja dilakukan untuk mengejar inflasi 2%, tapi kenyataannya ekonomi slowing down. Jadi kenaikan suku bunga dirasa mustahil, lebih memungkinkan ada penurunan suku bunga mungkin di kuartal 2 2024 atau kuartal 3 2024, itu pendapat saya. So, sekali lagi teman-teman, oil masih bearish, tentunya saya lihat itu bisa sampai ke 70 ya. Di sini area equilibrium, di mana area kita bilang area keseimbangan. Nah, ini dia. So, kemungkinan kita akan ketemu oil di 72 atau di 70. Resisten saat ini ada di area ini. Oke. Jadi Anda bisa sell di sini, di sini buy boleh, but stop loss akan ada ditempatkan di sini. Itu saja dari saya, Fikri Fairuz, sobat trader semua. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di minggu depan dengan trading lebih profit tentunya. Sekali lagi, sampai jumpa dan salam profit.